Shalom saudara-saudara. Kembali lagi berjumpa dengan saya Pendeta Christinov Mawicere. Saya mau mengajak kita saat ini untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di gereja Masih Injili di Minahasa pada hari Minggu besok 12 Oktober sampai hari Sabtu 18 Oktober tahun 2025 ini. Nah, bagian firman Tuhan itu ialah Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Nanti kita membaca masing-masing di rumah teks Lukas 8 ayat 4 sampai 15 ini. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung mengajak kita masuk pada pemikiran-pemikiran dari teks ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Bapa pemelihara tetapi juga penyelamat kami manusia. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang Engkau selalu sediakan bagi kami. Sekarang kami hendak membaca dan memikirkan bagian Alkitab dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Tolonglah kami bimbing dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan kami bisa mengerti, pahami, kami bisa hayati dan jadikan sebagai pedoman dalam kami menjalani kehidupan ini. Terpuji Dikau Tuhan. Beberapa menit ke depan ini kami taruh dalam tuntunan dan pimpinan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, Lukas 8 ayat 4 sampai 15 akan kita pahami dari sebuah tema yang diturunkan dari pimpinan gereja, yaitu firman yang berbuah dalam ketekunan. Jadi khotbah yang akan disampaikan pada hari Minggu besok dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15 akan dipikirkan dan diberitakan dalam sebuah bingkai tema, yaitu firman yang berbuah dalam ketekunan. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai dengan konsep ketekunan. Kita telah tahu dan yakin bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita dipersatukan dengan Kristus. Dan melalui persatuan dengan Kristus itu, maka karya penebusan dosa yang Kristus lakukan di salib dan kebenaran Kristus diberlakukan, diperhitungkan kepada kita. Sehingga kita dibenarkan di hadapan Allah dan memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Sesudah kita diselamatkan, keselamatan itu tidak akan pernah hilang dari kita, dari hidup kita, oleh karena jaminan keselamatan itu terletak pada Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan terletak pada perbuatan kita. Namun itu tidak berarti orang-orang percaya diberi izin untuk berbuat dosa. Tidak seperti itu. Nah, kenyataannya setelah kita beriman kepada Kristus dan menerima keselamatan, kita masih bisa berbuat dosa. Untuk itu, sesudah kita diselamatkan, Roh Kudus Allah dikaruniakan untuk tinggal dalam hidup setiap orang percaya, untuk memimpin dan menolong orang percaya melawan dan mengalahkan dosa, serta bertumbuh dalam kekudusan. Orang-orang percaya yang sudah diselamatkan dalam hidupnya sehari-hari akan menghadapi senang, tetapi juga akan menghadapi susah. Akan mengalami berkat-berkat, baik berkat-berkat rohani maupun berkat-berkat jasmani, tetapi juga akan mengalami berbagai pencobaan dan godaan. Nah, dalam realitas seperti itulah, di satu pihak, orang percaya dipanggil untuk bertekun dalam iman agar kuat menghadapi cobaan dan godaan, mampu melawan dan mengalahkan dosa, lalu bertumbuh di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan di lain pihak, dalam bertekun itu, orang percaya tidak melakukannya sendiri dengan kekuatannya sendiri, melainkan akan terus dipelihara, ditopang oleh Allah, ditolong, dimampukan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga mesti jatuh bangun, tetap akan ada kemenangan dan
progres atau kemajuan pertumbuhan akan tetap ada. Sehingga makin hari makin kuat, makin bertumbuh, makin serupa dengan karakter Kristus, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk mengumpulkan umat tebusannya dalam kerajaan kekalnya. Nah, saudara-saudara, inilah konsep inti dari doktrin ketekunan orang-orang kudus. Ini sebuah doktrin Kristen, namanya doktrin ketekunan orang-orang kudus. Ini intinya. Nah, dalam kerangka pemahaman inilah kita akan memikirkan tema perenungan kita tadi, firman yang berbuah dalam ketekunan. Mari kita lihat. Ayat 4, saudara-saudara, ayat yang pertama dari bacaan kita tadi, dikatakan ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, yaitu kepada Yesus, dari berbagai-bagai kota, maka berbicaralah ia, yaitu Yesus, dalam suatu perumpamaan. Nah, ada dua hal yang akan kita pikirkan dari ayat 4 ini. Yang pertama, orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Saudara-saudara, maaf. Secara teori ilmu mendidik, memang akan lebih efektif mengajar kepada kelompok kecil orang daripada kelompok besar. Dan saya rasa itu memang benar. Dalam pengalaman, kalau berkhotbah kepada sekelompok kecil orang, rasanya lebih komunikatif. Dan saya dapat lebih menguasai dan mengendalikan suasana. Sehingga itu akan menjadi suasana yang baik untuk mendaratkan pengajaran atau khotbah. Karena itulah, di dalam gereja diterapkan ibadah-ibadah kolom dan ibadah-ibadah kelompok kategorial, supaya pengajaran-pengajaran firman dapat disampaikan di dalam kelompok-kelompok kecil orang percaya. Namun harus diakui juga bahwa ada banyak catatan dalam Perjanjian Baru tentang orang-orang yang berkumpul dalam kelompok besar untuk mendengar firman Tuhan dan beribadah. Karena itu di dalam gereja ada juga yang kita sebut dengan ibadah agung, yaitu ibadah sekelompok besar orang percaya yang dilaksanakan di gedung-gedung besar atau di lapangan-lapangan olahraga. Namun, di dalam Perjanjian Baru kita juga mendapati fakta bahwa kelompok besar orang yang sering mendengarkan pengajaran Yesus, yang suka melihat pelayanan-pelayanan mujizat yang dilakukan Yesus, sesungguhnya mereka juga yang berteriak-teriak di hadapan Pilatus, "Salibkan dia, salibkan dia." Artinya, kelompok besar orang yang suka mendatangi Yesus untuk mendengar pengajarannya dan melihat mujizat-mujizatnya bukanlah orang-orang yang membuka hati terhadap Yesus untuk percaya dan menjadi pengikutnya. Sebaliknya, saudara-saudara, ada kelompok kecil yang disebut murid Yesus, yang terdiri dari 12 orang yang terus-menerus diajar, dibentuk, dibimbing oleh Yesus, dan dilibatkan dalam misi pelayanannya, yang kemudian berkomitmen menjadi pengikut Kristus yang setia, lalu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melanjutkan misinya di dunia ini. Kelompok kecil murid inilah yang kemudian menjadi cikal bakal gereja dan agama terbesar di dunia sekarang ini, yaitu yang namanya kekristenan. Nah, di sini kita dapat melihat betapa pentingnya melayani dan mengajari kelompok-kelompok kecil orang percaya. Tentu harus dikatakan juga di sini, yaitu bahwa semoga kita ini boleh terbilang pada kategori kelompok kecil, kelompok murid, orang-orang yang punya komitmen untuk mengikuti dan melayani Yesus, bukan terbilang pada kelompok orang-orang, kelompok yang besar dari orang-orang yang meski suka datang kepada Yesus, rajin beribadah, tetapi terus hidup di dalam dosa. Itu yang pertama. Yang kedua dari ayat 4 ini, Yesus yang berbicara dalam perumpamaan kepada orang banyak ini. Yaitu ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya dari setiap kota,
ia berbicara dalam suatu perumpamaan. Nah, saudara-saudara, secara umum kita memahami perumpamaan atau ilustrasi dipakai dalam pengajaran untuk memudahkan pendengar memahami pengajaran yang disampaikan. Di sini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih. Nah, setelah menceritakan perumpamaan itu, Yesus berkata, "Barang siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sampai di sini seolah Yesus telah selesai berbicara kepada orang banyak itu, sehingga arti dari perumpamaan itu tidak disampaikan kepada orang banyak itu, tetapi hanya disampaikan kepada para murid. Perhatikan yang Tuhan Yesus katakan pada ayat 10. Lalu ia menjawab, "Kepadamu," yaitu kepada murid-murid, "diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain, hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Ini menarik, saudara-saudara. Sebab kalau dalam homiletika atau ilmu berkhotbah masa kini, perumpamaan atau ilustrasi penting dipakai dalam khotbah untuk membuat pendengar mudah mengerti, mudah memahami. Tetapi sebaliknya, Yesus memakai perumpamaan atau ilustrasi dalam khotbahnya justru menjadi seperti teka-teki untuk membuat pendengar sulit atau bahkan tidak mengerti pengajarannya. Mengapa? Yesus mengutip sebuah ayat dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya 6 ayat 9, untuk menjelaskan mengapa ia berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Nah, inilah yang tertulis di Yesaya 6 ayat 9. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Melihat mungkin tidak terlihat dan mendengar mungkin tidak dipahami." Yesus menjelaskan kepada kita bahwa baginya perumpamaan bukanlah ilustrasi yang dimaksudkan untuk menyederhanakan kebenaran. Sebaliknya, perumpamaan adalah cara menyampaikan pesan Tuhan yang membuatnya mudah dipahami oleh hati yang peka, hati yang mau belajar, hati yang taat. Namun bagi hati yang keras, hati yang tidak mau belajar, mereka seperti mendengar cerita menarik yang sebenarnya tidak terlalu penting bagi mereka melalui perumpamaan atau ilustrasi. Saudara-saudara, masalah perbedaan antara homiletika atau ilmu berkhotbah modern dengan homiletika Yesus dalam hal maksud dan tujuan pemakaian perumpamaan atau ilustrasi itu tentu mendorong kita untuk memikirkan paling tidak bahwa memang untuk mengkhotbahkan sebuah konsep yang sulit boleh menggunakan perumpamaan atau ilustrasi. Namun tidak selamanya perumpamaan atau ilustrasi itu harus digunakan dalam khotbah, sepanjang seorang pengkhotbah bisa menyampaikan khotbah itu dengan sistematis dan dalam bahasa yang jelas. Saya kira ini penting untuk dipikirkan, karena tidak jarang seorang pengkhotbah justru terjerumus ke dalam ilustrasi-ilustrasi, termasuk ilustrasi-ilustrasi yang bernuansa kelucuan, tetapi tidak berkaitan dengan substansi firman yang dikhotbahkan. Dengan kata lain, tidak selalu harus memakai perumpamaan atau ilustrasi dalam menyampaikan khotbah. Nah, sekarang mari kita melihat perumpamaan yang diceritakan Yesus ini. Jadi, Yesus bercerita tentang seorang yang menabur benih, dan benih itu mendarat di 4 jenis tanah. Hal yang penting untuk kita pikirkan dalam perumpamaan ini adalah kondisi setiap jenis tanah. Benih yang sama ditabur di 4 jenis tanah. Apa saja 4 jenis tanah itu? Yang pertama,
tanah pinggir jalan. Itu menunjuk pada tanah area pejalan kaki. Benih yang jatuh di situ, di tanah pinggir jalan ini, diinjak oleh para pejalan kaki sehingga tidak bisa tumbuh. Dan yang tidak terinjak oleh para pejalan kaki, benih itu dimakan burung. Maka tidak ada pertumbuhan yang terjadi pada benih-benih itu. Benih-benih itu mati. Tanah yang kedua adalah tanah berbatu, yaitu tanah yang tipis, yang bercampur bebatuan, atau juga yang terletak di atas lapisan berbatu. Nah, di tanah jenis ini, benih itu tumbuh dengan cepat karena jatuh di tanah. Namun, karena tanahnya tipis, bercampur batu, dan kurangnya kelembapan, maka benih tersebut tidak dapat berakar. Sehingga meski sempat tumbuh, tapi hanya sebentar saja, lalu mati. Yang ketiga, jenis tanah yang ketiga, yaitu tanah semak duri. Ini adalah tanah yang subur, sehingga semak duri pun bertumbuh subur di situ. Begitu benih itu jatuh di tanah ini, benih itu bertumbuh subur. Namun karena bersamaan dengannya semak duri juga bertumbuh, maka benih itu dihimpit dan dicekik oleh semak duri itu sehingga mati. Akhirnya, sekarang jenis tanah yang keempat ialah tanah yang baik, yaitu tanah yang subur, bebas dari bebatuan, bebas dari gulma atau semak duri. Tentu ini juga mengasumsikan tanah yang sudah digarap dan dipersiapkan untuk ditaburi benih. Maka ketika benih-benih itu ditabur, dia tumbuh dengan baik, menjadi produktif, sehingga menghasilkan buah sampai 100 kali lipat. Saudara-saudara, apa yang dilambangkan oleh benih itu? Yesus mengatakan benih itu adalah firman Allah. Nah, inilah kunci untuk memahami perumpamaan itu. Tentu yang dimaksud dengan firman Allah di sini yaitu firman Allah yang tertulis atau kitab suci, tetapi juga firman Allah yang diberitakan berdasarkan firman yang tertulis, yaitu khotbah. Benih yang jatuh di pinggir jalan adalah firman Allah yang diberitakan dan didengar oleh orang-orang yang keras hati, sehingga firman itu tidak menembus masuk dalam hati dan pikiran, akal budi mereka. Dan lalu iblis datang dan mengambil, mencaplok firman itu dari hati dan pikiran mereka, supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Lalu benih yang jatuh di tanah yang berbatu, ialah firman Allah yang diberitakan. Lalu mereka yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan sukacita. Namun, tidak disertai dengan pengertian dan penghayatan yang sungguh, sehingga firman itu tidak berakar di dalam hati mereka dan segera terlupakan, lalu tidak membuahkan iman dan perbuatan yang baik. Benih yang jatuh di tengah semak duri adalah firman Allah yang diberitakan dan mereka yang mendengar menerimanya, tapi sulit untuk memahami secara lebih dalam dan terhimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan, dan oleh kenikmatan hidup, sehingga tidak bertumbuh sampai menghasilkan buah iman dan perbuatan yang baik. Lalu benih yang jatuh di tanah yang baik adalah firman Allah yang diberitakan dan disambut oleh pendengar yang menerimanya dengan hati yang sungguh dan dengan akal budi yang penuh pengertian, sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman dan ketekunan. Saudara-saudara, dari teks firman ini, kita tahu bahwa rupanya iblis bekerja keras di setiap firman Tuhan diberitakan, bekerja untuk menghalangi firman Tuhan menembusi hati dan pikiran para pendengar. Tanah di pinggir jalan melambangkan mereka yang tidak pernah mendengar firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan pikiran yang fokus. Sadarlah saudara-saudara, bahwa salah satu pekerjaan utama iblis di dunia adalah merampas firman Tuhan dari manusia.
Seringkali kita berpikir tentang iblis yang sibuk membisikkan sesuatu ke telinga kita, menggoda kita dengan godaan uang, godaan seksualitas, godaan kesombongan, atau menakut-nakuti kita untuk melemahkan iman kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, pekerjaan utama iblis itu ialah menghalangi kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin dia akan membuat kita tidak datang dalam ibadah untuk dengar firman. Atau ketika kita ada dalam ibadah dan firman diberitakan, iblis membuat kita sibuk dengan HP, atau sibuk ngobrol, atau menghayal, tidak fokus, atau pergi keluar ruangan ibadah, dan lain-lain. Ketahuilah, iblis dan semua hamba jahatnya di alam roh, mereka bekerja lembur untuk menghalangi firman Tuhan menjumpai kita dan menembusi hati dan pikiran kita. Ketika firman Tuhan sedang diberitakan, iblis sedang bekerja. Waktu firman Tuhan diberitakan, iblis menjadi gusar. Dalam hatinya ia berkata, itu benih yang dapat membawa kehancuran besar pada kerajaanku. Aku harus bekerja keras semampuku, agar para pendengar tidak memperhatikan firman Tuhan. Agar firman Tuhan tidak tembus masuk ke dalam pikiran dan hati mereka. Atau aku akan berusaha supaya para pengkhotbah tidak berkhotbah dengan benar. Karena itu, kita orang percaya perlu mengembangkan disiplin untuk mengatakan tidak. Tidak, saya tidak akan terganggu. Tidak, saya tidak akan melihat HP. Tidak, saya tidak akan bercakap-cakap. Tidak, saya tidak akan menghayal. Tidak, saya tidak akan tidur. Tidak, saya tidak akan membiarkan iblis merampas firman Tuhan dari hidupku. Dan itu berarti juga mengembangkan disiplin untuk berkata ya. Ya, saya akan membuka hati. Ya, saya akan fokus. Ya, saya akan berupaya mengerti. Ya, saya akan mengikuti jalan pikiran khotbah itu. Ya, saya akan mengingat, menghayati, dan melakukan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, kadang-kadang gangguan datang ketika pikiran kita dipenuhi dengan masalah dan pergumulan. Namun, kita harus belajar menyerahkan sepenuhnya masalah dan pergumulan kita kepada Tuhan, agar kita dapat mengosongkan pikiran dan hati kita hanya untuk diisi oleh firman Tuhan. Tahukah saudara, tujuan iblis mengambil firman dari kita atau menghalangi kita untuk menerima firman Tuhan itu apa? Yaitu karena dia tahu bahwa iman dan keselamatan datang kepada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Dia tahu karena pendengaran akan firman Tuhan menimbulkan iman dan menumbuhkan karakter kekudusan. Maka dari itu ia berupaya keras untuk menjauhkan firman Tuhan dari manusia, agar manusia tidak beriman kepada Kristus, lalu diselamatkan dan memiliki karakter seperti Kristus. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan hati yang terbuka dan pikiran yang tanggap, bahkan bagaikan tanah yang baik, maka pertobatan akan terjadi. Iman akan tumbuh dan karakter akan berubah. Hidup lama ditinggalkan dan hidup baru dalam Kristus akan makin nampak. Saudara-saudara, sekarang perhatikan ayat 13. Yaitu, benih yang jatuh di tanah yang berbatu didengarkan oleh, itu firman yang didengarkan oleh orang-orang, tetapi pengertian dan penghayatan mereka atas firman itu dangkal. Sehingga benih itu tidak berakar dan segera mati. Mengapa benih itu tidak bertumbuh dan mati? Karena tidak berakar. Mengapa tidak berakar? Karena tanahnya tipis dan dikatakan di ayat 6 tidak mendapatkan air. Mengapa tidak mendapatkan air? Karena banyak batu di situ dan batu itu tidak menyerap air. Maka benih itu tidak berakar dan kering, maka mati. Saudara-saudara, bukankah air adalah gambaran dari Roh Allah? Jadi firman itu diberitakan, diterima dalam pikiran dan hati pendengar, tetapi jika tidak ada Roh Kudus yang bekerja pada saat yang sama,
maka pikiran dan hati manusia yang terbatas tidak akan dapat menyerap firman itu untuk berakar, bertumbuh dan berbuah. Sebaliknya benih firman itu akan mati. Sudah menjadi hukum rohani, di mana setiap pemberitaan firman, Roh Kudus bekerja pada pemberitaan firman, supaya memberitakan firman dengan benar, tetapi juga bekerja di dalam pikiran dan hati pendengar, agar menerima firman itu dengan pengertian dan penghayatan, lalu menumbuhkan iman dan buah-buah hidup baru. Maka penting bagi kita untuk selalu memohon supaya Roh Kudus bekerja pada saat pemberitaan firman Tuhan. Benihnya sudah tersedia, tanahnya sudah disiapkan, tetapi juga air Roh Kudus dibutuhkan untuk membuat benih firman itu bertumbuh dan membuahkan iman serta karakter hidup baru. Benihnya sudah ada, tetapi harus diserami oleh Roh Kudus supaya bertumbuh dan berbuah. Selanjutnya ayat 14. Benih yang jatuh ke tanah, yang bersemak duri itu, ialah mereka yang telah mendengar firman Tuhan, lalu terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Gulma dan semak duri menghimpit, mencekik, sehingga pertumbuhan benih itu kerdil dan akhirnya mati, sehingga tidak berbuah. Jadi, ada orang-orang yang mendengar dan menerima firman Tuhan, lalu bertumbuh untuk sementara waktu. Tetapi kemudian mereka terhimpit, tercekik. Oleh apa? Yaitu oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kesenangan dunia ini. Maka janganlah mengorientasikan hidup pada masalah kekhawatiran, juga pada kesenangan dan kesuksesan, karena itu dapat mencekik dan mematikan pertumbuhan rohani kita. Tetapi orientasikan dan pusatkan hidup kita pada firman Tuhan. Ada masalah, hadapi dengan firman, bukan dengan kecemasan dan kekhawatiran. Ada kesenangan, kesuksesan, nilai dengan firman Tuhan, supaya tidak salah melangkah. Akhirnya ayat 15. Benih yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, lalu kemudian bertumbuh dalam ketekunan. Saudara-saudara, ada orang yang seperti tanah yang baik, dan mereka menerima firman itu dengan hati yang baik dan mulia. Mereka menuruti firman, dan mereka menghasilkan buah. Buah iman, buah pertobatan, buah hidup baru. Itulah buah ketekunan. Saudara-saudara, bukankah ada saat-saat ketika firman Tuhan datang kepada kita dan iblis datang mencurinya? Bukankah pernah ada saat-saat di mana firman datang kepada kita, masuk dalam hati kita, lalu tumbuh dengan cepat, tetapi tidak memiliki akar, tidak memiliki kelembapan, lalu mati dan tidak menghasilkan buah? Pernahkah dalam hidup kita di mana Tuhan memiliki firman-Nya yang kaya untuk disampaikan kepada kita, tetapi kita membiarkan kekhawatiran, kesenangan, dan kekayaan hidup ini menghimpitnya? Namun saya percaya ada saat-saat lain, dan syukur kepada Tuhan, firman-Nya telah tertanam, berakar, dan menghasilkan buah yang melimpah dalam kehidupan kita. Marilah kita selalu memohon kepada Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada kita dan menolong kita untuk menerimanya dalam ketenangan hati dan berkata, Tuhan, aku ingin menjadi tanah yang baik. Aku ingin menjadi tanah yang menerima firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemikiran-pemikiran yang bersumber dari Roh-Mu, hikmat-Mu, yang boleh Engkau berikan kepada kami melalui teks firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 4-15. Bagian firman Tuhan ini akan diberitakan besok dan di sepanjang minggu yang berjalan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya setiap pelayan pemberita firman Tuhan di gereja Mas Injili di Minasa atau di mana saja
dapat memberitakan firman Tuhan dengan benar, dan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus semua pendengar firman Tuhan, agar supaya mereka memiliki hati yang bagaikan tanah yang baik, yang siap menerima taburan benih firman Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah iman dan pertobatan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian untuk kesempatan pada saat ini saudara-saudara. Sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.